Uh, kita mulai dengan pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan pertemuan keempat, kemiringan, keuncingan, distribusi data, dan angka indeks. Ya, kemarin kalian sudah menghitung nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, karena statistik nggak jauh beda dengan distribusi data, ya, kemiringan nanti dalam gambarnya kita akan lihat apakah dia punya kemiringan ke kanan atau ke kiri. Makanya sebelum belajar kemiringan, keuncingan, kita lebih dulu belajar tentang rata-rata, median, dan modus. Ini untuk menentukan kemiringannya ke kiri atau ke kanan. Oke, pengertian kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetris suatu distribusi data. Jadi fungsi dari pengertian kemiringan ini untuk menentukan ukuran ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Yang tadi saya bilang, apakah dia simetri atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Makanya kita kemarin menghitung rata-rata, nilai rata-rata, median, dan modus. Oke, nah, jadi kalau sudah menghitung rata-rata, kita bisa lihat dia miringnya ke kiri, ke kanan, atau simetris. Nah, itu makanya kita belajar tentang derajat kemiringan. Ya, merupakan derajat atau ukuran ketidaksimetrisan atau asimetris suatu distribusi data. Oke, jadi paham ya dari sini ya. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit berkisar di satu titik. Ya, jadi kalau nilainya sama, dia berhimpit dalam satu titik. Kita lihat simetri. Ya, gambar yang pertama. Antara nilai rata-rata, median, dan modus sama. Ya, ini namanya simetri. Oke, sebentar. Grafik distribusi kemiringan simetri. Oke, kita lanjut ke miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Jadi dari kemarin kamu bisa menentukan nilai modusnya berapa, kemudian nilai rata-rata hitungnya berapa. Nah, dari situ kamu bisa lihat, oh ternyata miring ke kanan. Kenapa? Karena nilai modusnya kecil, sementara rata-rata hitungnya paling besar. Berarti kemungkinan grafiknya seperti ini. Miring ke kanan. Oke. Miring ke kiri mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Dia kebalikannya, miring ke kiri. Ya, tolong kamu pahami dari grafik ini karena biasanya dia akan tampil pada saat UTS. Mana yang miring ke kanan, yang mana miring ke kiri. Ya, kalau kalian lihat dia ada di posisi tangan kita di sebelah kiri, ini miring ke kanan. Sementara kalau di sebelah miring ke kiri, posisi tangan kita malah ke kanan ya. Oke. Kalau kita berhadapan dengan laptop kan tangan kanan kita ada di sebelah sini ya. Ini malah miring ke kiri. Miring ke kanan. Oke. Berikutnya rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data persen ya. Oke. Tambah. Jadi apa ya? Karena per X. Rata-rata X ini dikurangin mod atau 3 per X dikurangin median. Oke, ini rumus momen untuk data tidak berkelompok. Nanti kita akan coba lihat. Derajat kemiringan, nilai data ke I, nilai rata-rata hitung, X. Frekuensi kelas ke I, nilai titik tengah, simpangan baku, banyaknya data. Oke, distribusi data simetris kalau sama dengan 0, tapi kalau lebih kecil dari 0, miring ke kiri, kalau lebih besar dari 0, miring ke kanan. Kita bisa lihat dari sini ya. Kalau dari sini kan berarti ke sana ya. Ya, ini lebih kecil dari 0, kalau ke sini lebih besar dari 0, makanya miring ke kiri.
sorry, miring ke kanan malah ya. Oke, kemudian rumus Bowler. Oke, nanti kita akan cari yang mana saja yang menggunakan rumus person, moment, dan rumus Bowler. Bowley. Oke, pengertian kuncingan distribusi data. Di sini untuk distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut dengan kurtosis. Ada 3 jenis keruncingan, leptokurtis, mesokurtis, dan platikurtis. Lihat, kalau mod sama dengan median sama dengan X ya, leptokurtis. Iya ya, kalau tadi namanya simetris ya. Distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Kalau dia tinggi. Ya. Kalau mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. Platikurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu mendatar. Ya, ini untuk keruncingan data. Keruncingan distribusi data. Oke. Jadi dari gambar ada 6 yang harus kamu pahami ya. Simetris, miring ke kanan, miring ke kiri, leptokurtis, mesokurtis, dan platikurtis. Oke, ini rumus yang digunakan untuk menentukan keruncingan distribusi data. Oke. Oke, nah kamu bisa menggunakan menentukan ukuran statistika dengan Excel 2003. Ini bisa kamu coba ya. Kemarin salah satunya di YouTube sudah pernah dibahas ya di pertemuan ketiga bagaimana cara menggunakannya. Ini sama dengan yang kemarin, kamu tahu menu data analis dan sebagainya itu semua ada di Excel ya. Kemudian kotak dialog dan sebagainya ini sudah dikasih tahu. Kamu tinggal dicoba saja. Ya. Ini untuk 2003, ini lama banget ya. Kamu udah nggak ada nih ya Excel 2003 ya. 2007 atau 2010 mungkin masih ya. Nah, oke. Kemudian nanti hasil perhitungannya sebagai berikut. Nilai median, standar error, median, modus. Nah, nanti kamu bisa lihat dari nilai sini. Kemungkinan rata-ratanya miringnya ke mata. Keruncingan distribusinya datanya bagaimana. Ini bisa dilihat dari sini. Nilainya. Oke, di sini ada caranya ya untuk menentukannya. Oke. Kemudian pengertian angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, misalnya produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya dalam 2 waktu yang berbeda. Ini adalah angka indeks. Ya. Melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam 2 waktu yang berbeda. Oke, dalam membuat angka indeks diperlukan 2 macam, waktu dasar dan waktu bersangkutan. Waktu dasar waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan untuk dasar perbandingan. Kemudian waktu yang bersangkutan sedang berjalan, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Ya, jadi perbandingan antara waktu dasar dengan yang berjalan. Yang seperti saat ini berjalan. Nah, itu adalah namanya waktu sedang berjalan. Oke, pemilihan tahun dasar. Ini adalah beberapa syarat dalam menentukan waktu dasar. Pertama, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Kalau harganya terus berubah, maka menentukan waktu dasarnya agak sulit. Makanya itu harus stabil. Apa sih yang stabil contohnya? Apa? Harga panen ya, panen padi ya. Dari tahun ke tahun itu lumayan cukup stabil ya. Karena tidak ada, dilihat belum ada impor beras ya. Saat ini tidak ada impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi masih agak stabil. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian waktu sebaiknya usahakan
paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Ya, karena kenapa? Karena kadang kalau misalnya hasil panen bisa dipengaruhi oleh cuaca, ya. Kadang dia kebanjiran ya, kalau untuk padi dia kan berpengaruh menurunkan produksi. Jadi untuk mencari waktu dasarnya agak sulit. Waktu di mana terjadi peristiwa penting, ya. Waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada ketersediaan biaya untuk penelitian atau mengumpulkan data. Jadi penelitian ini jadi dimasukkan sebagai waktu dasar. Kenapa? Sebagai analisa untuk menentukan besok itu akan terjadi seperti apa, bagaimana. Ya. Hidup. Indeks tidak tertimbang. Indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik indeks produksi maupun indeks harga, misalnya indeks produksi ikan, indeks harga beras, dan lain-lain. Ini adalah harga relatif sederhana. Ya, jadi misalnya indeks produksi ikan, ya, jadi kalau produksinya meningkat gitu kan ya, maka otomatis harganya biasanya tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau kemahalan nanti akan apa? Banyak produksi yang nggak laku di pasaran, ya. Namanya indeks harga relatif. Jadi kalau produksi naik, biasanya harga jual juga turun. Ya, kemudian indeks agregatif, indeks yang terdiri dari beberapa barang, kelompok barang, misalnya indeks harga 9 bahan pokok. Nah, ini masuk ke dalam agregatif. Oke, statistik indeks angka kamu bisa lihat. Oke. Ini indeks angka tertimbang. Nanti kita sambung lagi ya setelah ajan ya. Nanti kita sambung lagi untuk coba mencari rumus person ya. Contoh studi kasus soal dengan menggunakan rumus person ya untuk menentukan keruncingan data. Oke, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.